Industri kelapa sawit Indonesia telah tumbuh secara signifikan dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Tingginya produksi CPO diikuti pula peningkatan volume limbah pabrik kelapa sawit. Setiap hari, pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah yang cukup besar, termasuk cangkang dan sabut kelapa sawit yang digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan uap. Namun, proses ini menyisakan limbah berupa abu boiler yang umumnya belum banyak dimanfaatkan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan. Abu boiler kelapa sawit ternyata mengandung nanopartikel silika biogenik atau nanobiosilika yang cukup tinggi. Menariknya, Indonesia saat ini masih mengimpor silika untuk berbagai industri, termasuk industri alas kaki yang merupakan salah satu pengguna utama silika. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya memiliki sumber daya yang berharga di dalam negeri, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan. Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui Pusat Riset Agroindustri, mengembangkan teknologi produksi nanopartikel silika biogenik dari abu boiler kelapa sawit. Teknologi ini memungkinkan kita untuk mengekstraksi nanobiosilika yang dapat diaplikasikan sebagai komponen rubber foam dan solid soles pada produk sepatu kasual ramah lingkungan. Mari kita bayangkan, limbah abu boiler kelapa sawit yang tadinya hanya menumpuk dan mencemari lingkungan, kini bisa diubah menjadi sol karet untuk sepatu. Nanopartikel silika biogenik dari abu boiler kelapa sawit dapat menjadi solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan eco-friendly fashion footwear. Proses produksi nanopartikel silika biogenik dari abu boiler kelapa sawit terdiri dari beberapa tahap. Pertama, preparasi, di mana abu boiler kelapa sawit yang diperoleh dari pabrik kelapa sawit, kita lakukan proses penghalusan sekaligus pemisahan dari kotoran. Selanjutnya, abu boiler yang telah bersih ini, siap ini, dilakukan proses ekstraksi pada suhu relatif rendah sehingga membutuhkan energi yang relatif rendah. Setelah itu dilakukan pemisahan antara cairan ekstrak silika dengan padatannya begitu. Cairan ekstrak silika inilah yang diproses lebih lanjut, dibentuk menjadi biosilika gel namanya seperti itu. Nah, biosilika gel ini kemudian dilakukan proses pemurnian dengan cara pencucian dan sentrifugasi seperti itu. Nah, setelah itu dilakukan pemisahan dan pengeringan. Pada tahap akhir dilakukan penghalusan sehingga diperoleh ukuran partikel yang kecil dan juga homogen. Nanopartikel silika biogenik yang dihasilkan dari abu boiler kelapa sawit ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan produk kompetitornya. Yang pertama dari sisi bahan baku melimpah, murah dan tentunya terbarukan dibandingkan dengan produk kompetitor yang biasanya itu berasal dari tambang ataupun sintetis seperti itu. Yang kedua, proses produksinya menggunakan energi rendah. Kemudian yang ketiga, partikel berukuran nanometer, jadi sangat kecil seperti itu sehingga dapat meningkatkan fungsinya pada saat aplikasi. Kemudian yang keempat, memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi seperti itu sehingga memang sangat mendukung aplikasinya nanti. Dan yang terakhir memiliki struktur amorf di mana ini menjadi reaktif dan akan memberikan sifat yang spesifik ya, yang berbeda dengan produk kompetitornya. Dan tentunya dengan bahan baku yang terbarukan, murah dan ada di lokal ini akan meningkatkan tingkat komponen dalam negeri produk akhirnya. Kami menggunakan abu sawit untuk biosilika. Kami menggunakan biosilika sebagai pengisi karet dan foam kami. Biosilika secara umum bisa berfungsi sebagai biodegradable agent dan sebagai foaming agent. Semua bahan yang masuk biosilika punya fungsi biodegradable, umumnya lebih ringan. Semua karet dan foam yang dihasilkan punya resistance yang bagus, juga lebih ringan, bahkan foam kami bisa mencapai berat jenis hingga 0,46, juga sangat nyaman digunakan. Kami memiliki konsep semua limbah tani itu kami pinjam.
untuk dijadikan sebuah produk. Kami punya goal setiap setengah pasang menjadi satu pohon. Jadi dari limbah sawit kami pinjam untuk sesuatu yang kami bisa pakai. Sesudah kami pakai, customer pakai, maka tinggal ditimbun di tanah, setiap setengah pasang menjadi satu pohon. BRIN telah mengambil langkah nyata menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah menjadi produk bernilai tinggi dalam inovasi teknologi hijau. Inovasi ini memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Selain mengurangi dampak negatif limbah industri, teknologi ini juga berpotensi membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Mari kita dukung inovasi teknologi hijau yang mengubah limbah menjadi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.